Shalom, saudara-saudara yang Tuhan kasih dan berkati. Mari di saat ini kita merenungkan kembali firman Tuhan yang ada di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Karena itu marilah kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kehidupan kami mensyukuri hari baru pemberian-Mu, hari yang kami yakini penuh dengan sukacita. Dan karena itu, tolonglah kami supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu yang akan menjadi pegangan kami di sepanjang perjalanan hidup kami di hari ini. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita membaca bagian Alkitab di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup ini tak seindah yang kita bayangkan. Sejenak kalau kita menoleh ke depan, kita akan menemukan berbagai tantangan, rintangan yang menghalau hidup ini. Tantangan pergumulan silih berganti, godaan-godaan hidup begitu menghantui kita, dan kadang kita sampai pada satu titik di mana kita menyerah dan ingin mengikuti kehendak dan keinginan kita sendiri. Pada akhirnya kita memilih jalan yang sesuai dengan keinginan kita, dan ternyata di jalan itu ada jurang yang begitu dalam yang membuat harga diri dan integritas kita jatuh. Saudara, bacaan Alkitab di saat ini juga menyebutkan tentang Raja Salomo. Belajar dari Raja Salomo, di dalam kehidupannya kita mengenalnya sebagai raja yang penuh dengan hikmat, penuh dengan kebijaksanaan. Namun ada saat ketika ia jatuh karena ia lebih mementingkan hasrat dan keinginannya. Ia jatuh ke tangan para wanita yang menyembah berhala. Ketika godaan dunia tidak dapat dihalaunya, ia kemudian mengingkari kehidupan kesetiaannya dengan Tuhan. Saudara, tikus dan harimau bisa masuk perangkap, bukan karena mereka kurang waspada, tetapi karena di dalam perangkap itu ada sesuatu yang menarik. Ada makanan enak di situ. Tidak usah jauh-jauh untuk mencari. Tinggal memakan saja, maka terperangkaplah mereka. Namun bukan cuma tikus dan harimau yang bisa masuk perangkap. Ternyata juga manusia sering masuk ke dalam perangkap. Apa umpannya? Umpannya adalah hidup enak. Dan karena itu kita benar-benar harus menyadari bahwa kalau kita mengutamakan hidup enak sebagai satu tujuan, kita ada dalam bahaya, karena bisa saja kita tidak bisa lepas dari kenikmatan yang sedang ditawarkan dunia ini. Hanya ada satu cara untuk dapat mencegahnya. Mari kita selalu hidup dalam tuntunan firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan terus mengarahkan dan memberi pedoman agar di hari ini kita dapat terhalau dengan segala godaan-godaan yang akan memikat kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan kebaikan-Mu yang besar.
kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami yakini firman ini akan selalu menerangi kehidupan kami, memampukan kami, menghalau kami dari setiap macam godaan dan cobaan yang hendak menghampiri. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersamamu